mungkin saya koreksi dulu ya tentang angka pengangguran itu betul masih tinggi, itu masih problem. Tetapi angka pengangguran kita sudah turun loh dibandingkan bahkan sebelum pandemi. Termasuk untuk SMK, angka pengangguran lulusan SMK itu semakin menurun. Pakai data BPS juga gitu ya. Jadi pemirsa bisa cek di websitenya BPS. Jadi dibandingkan 2019 misalnya kita udah turun. Nah, tapi kenapa kok masih ada yang menganggur ya? Ini multifaktor. Faktor pertama adalah ketersediaan lapangan kerjanya itu sendiri. Pandemi COVID itu kita tahu semua, kita merasakan dampaknya secara ekonomi, lapangan kerja menyusut, ya. Dan karena itu tentu um, pengangguran juga meningkat. Tapi dari sisi pendidikannya sendiri, betul masih ada mismatch, masih ada ketidakselarasan ya, tidak nyambung tuh apa yang dipelajari di SMK, di sekolah vokasinya dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Alasan inilah salah satu yang utama yang mendorong kita untuk mengubah kurikulumnya, Mbak Dina. Jadi kalau kurikulumnya itu sangat kaku seperti kurikulum yang sebelumnya, tidak bisa SMK itu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja dan industri dengan cepat. Ya. Jadi kita harus buka kunci-kuncian yang tadinya kita atur secara sangat ketat di Kemdikbud, di pemerintah pusat. Sekarang di kurikulum Merdeka itu banyak dibuka. Jadi SMK bisa memperbarui kurikulumnya bahkan setiap semester, setiap tahun dengan melibatkan dunia usaha dan dunia industri. Ini salah satu yang sangat penting gitu ya, dan kurikulum Merdeka itu menyediakan ruang untuk teaching factories, untuk lebih banyak praktik selama pembelajaran di SMK, dan juga untuk melibatkan praktisi dalam mengajar di SMK. Jadi kita sadar bahwa kurikulum dan pembelajaran di SMK selama ini masih terlalu kaku, padahal dunia industri, dunia kerja sangat cepat perubahannya, makanya kurikulumnya kita buat lebih lentur, lebih fleksibel, dan lebih erat kaitannya dengan praktisi di dunia kerja. Oke, baik. Memperbaiki yang di hulu dulu supaya kualitas di hilirnya lebih tinggi begitu, lebih sesuai begitu ya Pak. Nah, ini untuk menyimpulkan dialog kita pada hari ini. Kira-kira boleh dijelaskan nih Pak Nino, apa target Kemendikbudristek hingga akhir tahun 2023 ini yang sisanya sekitar 5 bulan lagi? Kalau diminta memprioritaskan gitu ya, mungkin ada dua. Yang pertama adalah adopsi dan kualitas penerapan dari kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini seperti saya sampaikan tadi, ini adalah tulang punggung pembelajarannya. Kalau sekolah mengadopsi ini, maka mereka akan lebih mudah dan terdorong untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Fokus pada kompetensi dan karakter murid, bukan fokus pada menyelesaikan materi. Ya, kan beda banget antara mengajar, saya selesai mengajar, menyampaikan materi itu beda dengan apakah murid saya sudah belajar. Nah, kurikulum Merdeka ini memfokuskan ke yang kedua. Fokus pada apakah murid saya sudah belajar, sudah bertumbuh dan berkembang. Jadi ini prioritas kita. Insya Allah tahun ini sudah hampir 80% sekolah. Tahun depan di akhir administrasi gitu ya, itu moga-moga sudah mendekati 100% dan akan kita tetapkan sebagai kurikulum nasional. Kemudian yang kedua adalah guru penggerak sebagai calon kepala sekolah. Jadi kita punya program yang besar sekali yang namanya pendidikan guru penggerak. Kita sadar bahwa untuk bisa menerapkan kurikulum yang baru, untuk bisa terus memperbaiki pembelajaran, faktor kepala sekolah ini penting sekali. Kalau kepala sekolahnya mendukung, kalau kepala sekolahnya progresif, mendorong guru untuk terus belajar, berinovasi, guru yang aneh-aneh nyoba pembelajaran yang berbeda itu justru didukung, tidak dimarahi itu. Ini kepala sekolah yang akan mentransformasi satuan pendidikannya sehingga implementasi kurikulum akan berkualitas. Karena itu kita sangat fokus pada mendidik calon kepala sekolah melalui pendidikan guru penggerak. Ini sudah harapannya tahun ini sudah ada 60.000 lulusan pendidikan guru penggerak. Dan ini pendidikannya bukan fokus pada administrasi ya. Jadi kepala sekolah bukan sebagai administrator, bukan sebagai manajer saja, tapi dia sebagai pemimpin pembelajaran. Yang diajarkan bukan
administrasi borang-borang gitu, tetapi filosofi pembelajarannya dan praktik perubahan satuan pendidikan. Harapannya tahun depan bisa lebih banyak lagi sehingga nantinya semua kepala sekolah yang pensiun itu akan diganti oleh generasi baru, sebagian besar muda ini ya, calon kepala sekolah yang lebih transformatif gitu. Ini dua ini sebagai modal untuk melakukan transformasi di satuan pendidikan. Tentu yang lain-lain ada banyak sekali gitu ya program-programnya.